Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara niat salat jamak zuhur dan asar serta tata cara pelaksanaannya? Yang pertama sekali, salat zuhur dan asar bisa dikerjakan dengan cara jamak. Umat Islam dapat membaca niat salat jamak zuhur dan asar terlebih dahulu saat mendirikan salat tersebut. Menurut Abu Wafa dalam buku panduan salat Rasulullah, salat jamak adalah salat yang dilakukan dengan menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Salat yang bisa dikerjakan dengan cara ini adalah salat zuhur dan asar dan salat maghrib dan isya. Jadi paketnya zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya gitu. Salat jamak dapat dikerjakan baik pada waktu salat pertama maupun yang kedua. Salat jamak yang dikerjakan pada waktu salat yang pertama disebut jamak takdim. Sedangkan yang dikerjakan pada waktu salat kedua dinamakan jamak takhir. Dalil pelaksanakan salat jamak mengacu pada hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW jika berpergian sebelum matahari tergelincir, menangguhkan salat zuhur sampai tiba waktu salat asar. Kemudian beliau menjamak keduanya. Lalu jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau menunaikan salat zuhur terlebih dahulu, kemudian beliau menaiki hewan tunggangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, Mu'az radhiyallahu an juga meriwayatkan, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Beliau salat zuhur dan asar dengan jamak, serta maghrib dan isya dengan jamak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi menandakan dua hadis tersebut bahwa menjadi dalil bahwa saat kita melakukan musafir, adanya ruqsah, sebuah kemudahan bagi kita untuk melakukan salat jamak. Kemudian bagaimana dengan tata caranya? Tata cara salat jamak zuhur dan asar disebutkan dalam kitab Ahkam As-Shalah karya Syekh Ali Raghib. Saat mengawali salat jamak, seseorang diwajibkan untuk berniat mendirikan salat jamak. Apabila salat jamak itu adalah jamak takdim, maka antara keduanya harus dikerjakan secara berurutan. Jika seorang melakukan salat dengan cara jamak takdim dan ia lebih dulu sampai ke tempat tujuan, lalu ia bermaksud hendak tinggal di sana sebelum waktu kedua tiba, maka jika salat tersebut telah usai didirikan, tetaplah salat jamak tersebut dipandang sah. Begitu kata Syekh Ali Raghib sebagaimana yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdillah Al-Faqih dan Muhammad Al-Mu'tasim Billah. Kemudian tata cara salat jamak zuhur dan asar selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat salat jamak zuhur dan asar. Yang kedua, takbiratul ihram. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan surah pendek. Selanjutnya melakukan gerakan salat fardu seperti biasa hingga salam, lalu berdiri untuk mengerjakan salat yang kedua yaitu asar. Nah, niatnya seperti apa? Niat salat jamak zuhur dan asar. Usalli fardad duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri ada'an lillahi ta'ala. Aku sengaja salat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar. Fardu karena Allah Ta'ala. Setelah melakukan salat zuhur, dapat dilanjutkan dengan salat asar dengan membaca niat salat jamak zuhur dan asar berikut. Usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad dhuhri ada'an lillahi ta'ala. Usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad dhuhri ada'an lillahi ta'ala. Aku sengaja salat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur, fardu karena Allahu Ta'ala. Itu niatnya. Akan tetapi, salat jamak ini juga bisa dipaketkan dengan qasar.
istilah yang sering dikatakan salat jamak dan qasar. Apa itu qasar? Qasar itu adalah memendekkan salat. Memendekkan salat pada salat yang rakaatnya 4. Misalnya, salat zuhur itu hanya bisa dipangkas menjadi 2 rakaat. Salat asar juga bisa dipangkas 2 rakaat. Jadi kalau kita ingin menjamak antara salat zuhur dengan salat asar, maka kita hanya perlu melakukan 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat salat asar. Berarti kalau kita menjamaknya di waktu pertama disebutkan jamak takdim. Jamak takdim yang dilakukan pada waktu pertama. Berarti salat zuhur dulu 2 rakaat. Lalu setelah itu baru melakukan salat asar 2 rakaat. Nah, kalau kita mengambil jamak takhir, jamak takhir beserta qasar, tata cara melakukannya juga hampir sama. Yang perlu kita ketahui kalau kita mau melakukan jamak takhir, pada saat masuk waktu zuhur, ya, itu wajib ada niat dalam hati kita bahwa kita akan membawa salat zuhur ke waktu asar. Saat kita sudah memasuki waktu asar, itu tidak mesti langsung kita lakukan salat jamak takhir begitu masuk waktu, tidak. Ya, selama dalam waktu asar tetap sah. Ketika waktu asar tiba, berhentikan mobil, kemudian kita melakukan salat. Salat apa yang kita lakukan pertama kalau dia jamak takhir? Dalam jamak takhir, boleh kita melakukan yang mana duluan. Maksudnya boleh zuhur duluan dan boleh asar duluan. Berbeda dengan jamak takdim tadi, wajib kita melakukan zuhur duluan. Kemudian kalau pada jamak takdim, wajib mualat. Artinya sesudah melakukan salat zuhur, harus langsung melakukan salat asar. Kalau tidak begitu, maka tidak sah qasar dan jamak. Pada konteks yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir. Misalnya kita melakukan salat zuhur duluan, kemudian kita ngopi-ngopi dulu, lalu nanti baru kita salat yang kedua, salat asar. Itu sah. Dan kalaupun kita melakukan salat asar duluan atau salat zuhur duluan, setelah itu ngopi-ngopi, lalu kita lanjutkan, tetap salatnya sah. Lalu kalau kita mengambil qasar, artinya tadi kita bicara jamak dan qasar. Kalau kita mengambil qasar juga, berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Prosedur salatnya sama seperti tadi. Sekian informasi tentang seputar jamak dan qasar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.